Bab 382 Koneksi Warisan. Peng, kecepatan Zhao Feng saat itu begitu cepat sehingga beberapa True Lord Rangs bahkan tidak bisa melihatnya bergerak. Dewi Bingwei linglung. Maksud energi mental dari patung batu langit itu sangat kuat dan meskipun pemiliknya telah jatuh, niat yang tersisa masih memberi Zhao Feng kekuatan misterius. Setiap patung batu mewakili mitos, dongeng, legenda. Di antara mereka ada beberapa tingkatan mulai dari puluhan yard hingga 100 yard dan 300 yard lainnya. Patung batu langit tertinggi mencapai hampir 1000 yard dan ketika pemiliknya masih hidup, kekuatan mereka tak terukur. Bahkan ketika mereka jatuh, mereka masih bisa turun melalui perjalanan ruang dan waktu. Sosok pemeran Zhao Feng tanpa diragukan lagi salah satu yang terkuat. Sosok hitam berskala, iblis seperti bayangan raksasa di belakangnya membuat sosok-sosok lain di dekatnya bergetar. Sebagai contoh, sosok Dewi Bingwei terus bergetar dan kekuatan yang bisa dia gunakan berkurang secara signifikan. Konyol, bajingan ini. Wajah Dewi Bingwei dipenuhi dengan penghinaan. Ketika dia melihat ke atas, itu adalah bagian tengah kaki pemuda berambut biru dan Zhao Feng bahkan tidak peduli padanya. Alih-alih pengertian muncul di matanya saat dia berdiri diam. Kekuatan transfer ruang berisi informasi dan kekuatan yang ratusan atau ribuan kali lebih mendalam daripada Lightning Inheritance-nya. Masalahnya adalah bahwa informasi dan kekuatan ini terkunci pada si jenius, mereka turun jadi tidak peduli seberapa dalamnya jenius itu bisa memahaminya sedikit. Sungguh kehendak yang kuat, keterampilan bertarung, dan penggunaan kekuatan. Zhao Feng hanya menyentuh informasi ini dan tertegun. Namun, elemen patung batu langit ini bukan yang paling kompatibel dengan Zhao Feng tetapi kekuatan dan aura masih bisa membantu keadaan energi mental Zhao Feng. Hanya dalam waktu singkat tingkat energi mental Zhao Feng telah meningkat dengan pesat dan mendekati pada tingkat True Mystic Rank. Dalam dimensi mata kirinya, kolam pembekuan sudah mulai mencair dan gelombang air memanjang hingga 2,9 meter. Ukuran kolam pembekuan terhubung ke tingkat energi mental Zhao Feng. Level True Human Rank berada dalam 1 yard, True Mystic Rank dalam 3 yard dan setelah 3 yard seharusnya menjadi level energi mental dari True Lord Rank. Zhao Feng merasa bahwa mata spiritual Tuhannya memiliki aura yang dekat dengan sosok patung batu langit di belakangnya, seolah-olah mereka berasal dari aura yang sama. Zhao Feng, kau bajingan tak tahu malu. Dewi Bingwei menggigit bibirnya dengan penghinaan dan benar-benar membakar kinya dari roh sejati saat ia menyerang Zhao Feng sambil membakar dengan api es. Membakar kinya dari roh sejati. Zhao Feng melompat ketakutan. Api es memberinya perasaan bahwa itu bisa menghancurkan kehidupan di dalam kedua kakinya. Bam! Kaki Zhao Feng menamparkan wajah Dewi Bingwei dan sosoknya yang sempurna dikirim terbang selusin meter saat ia meludahkan seteguk darah di udara. Ketika Dewi Bingwei mendarat di tanah, wajahnya yang seperti batu giok memiliki tanda kaki merah dan terbakar. Para jenius naga sejati di arena terapung terkejut. Mereka telah melihat Dewi Ajaib Bingwei yang luar biasa telah diinjak oleh Zhao Feng lalu menamparkan wajahnya. Jika bukan karena kekuatan Mystic Ice Palace, aku sudah akan membunuhnya. Zhao Feng merasa frustrasi dan kilasan niat membunuh muncul di matanya. Dewi Bingwei membakar kinya dari roh sejati dan menciptakan api es memberinya perasaan berbahaya. Bingwei, jangan terburu-buru. Queen Ice Mystic di luar arena kuno berseru. Dia telah melihat flash niat membunuh di wajah Zhao Feng dan jika bukan karena fakta bahwa yang terakhir tenang dan tidak kehilangan akal, Dewi Bingwei tidak akan berakhir di keadaan ini. Pada saat ini, tatapan orang banyak mendarat di atasnya dan sosok patung batu langit 900 meter lebih di belakangnya saat itu menonjol di antara yang lain. Sosok bayangan batu True Dragon Geniuses lainnya hanya puluhan meter atau 100 yard. Bahkan Yu Tianhao dan Zhao Yufei hanya setinggi 2 hingga 300 yard. Ini berarti bahwa jumlah manfaat yang diperoleh oleh Zhao Feng jauh lebih banyak daripada yang lain. Bisakah Zhao Feng ini mencapai tempat pertama? Beberapa penonton hanya bisa berkata. Di seberang arena terapung, aura Zhao Feng, berkah naga dan patung batu nampaknya menekan generasi ini dan bahkan beberapa penguasa penasaran seperti apakah Zhao Feng dapat memindahkan posisi Yu Tianhao. Mungkin, Secret True Dragon Gathering ini sangat aneh dan tujuan babak terakhir bukan untuk peringkat. Petik 2. Perunggu menguliti wakil Palace Lord berkata dan mulai berpikir. Zhao Feng, kamu memang tidak mengecewakanku. Petik 2. Yu Tianhao tertawa bukannya cemberut.
Darah di dalam dirinya tampak mendidih dan niat pertempuran yang kuat muncul darinya yang bergabung dengan sosok setinggi 300 yard di belakangnya. Meskipun sosok di belakang Yu Tianhao tidak sekuat Zhao Feng, tingkat energi mental dan kepercayaannya memungkinkannya untuk lebih kompatibel dengan kekuatan transfer melintasi ruang dan karenanya memiliki kontrol yang lebih tinggi. Sendiri di surga, Yu Tianhao terbang dan memaksa semua jenius terdekat untuk mundur. Dalam hal kemauan dan niat, dia melampaui niat pedang terkuat dalam Secret True Dragon Gathering sebanyak lebih dari 10 kali. Hanya dengan niat itu saja dia bisa melukai para jenius di tingkat pertama. Pada titik ini, Tan Tai Lanyu, Si Chengtian, Dewi Bingwei dan teman-temannya semua terpana. Tidak ada yang akan mengira kekuatan sejati Yu Tianhao sekuat ini dan memiliki kemampuan untuk menghapus segala yang ada di jalannya. Tidak ada cara untuk bertahan melawannya dan dia menggunakan pelanggaran tak tertandingi untuk menghancurkan semua orang di jalannya. Menghadapi keyakinan yang meyakinkan itu hati Zhao Feng bergetar dan hampir ditekan oleh lawan. Keajaiban luar biasa baru era ini, datang dan bertarung. Zhao Feng merasakan patung batu langit di belakangnya memberinya kekuatan yang dominan. Weng gelombang. Pada saat yang sama sebuah singgasana dan sosok es muncul di belakang Zhao Feng. Kali ini ada mahkota pada sosok itu dan dia memegang pedang hitam. Dengan kekuatan mentransfer melintasi ruang garis keturunan Zhao Feng jelas telah memperkuat. Ice Lightning Raging Dragon, Zhao Feng berseru dan ketika rambut birunya berembus, dunia sekitarnya menjadi diselimuti oleh pencahayaan dan es yang cukup untuk membunuh True Mystic Ranks yang normal. Seekor naga kacau terbentuk dari es dan kilat dan tampaknya agak mirip dengan naga iblis hitam di bawah patung-patung batu tetapi kekuatan es dan kilat dari itu lebih kacau. Sendiri di surga, Ice Lightning Raging Dragon, dua kekuatan yang menakutkan bentrok dan hampir mendekati puncak kekuatan True Lord Rank saat itu bashing berat dan mengirim gelombang udara di 4 atau 5 meter. Ah! Jeritan datang dari arena terapung karena beberapa jenius yang tidak beruntung terbunuh atau terluka akibat bentrokan keduanya. Pertukaran antara dua keajaiban tertinggi membuat jenius naga sejati lainnya tercengang saat mereka dengan cepat menghindar. Stand penonton di arena kuno pecah menjadi diskusi. Setelah menerima pukulan dari kepala Yu Tianhao pada sosok Zhao Feng dipaksa mundur puluhan meter dan dia dengan paksa mendorong darah di tenggorokannya kembali. Bagaimanapun juga kultivasi dan fondasinya, lebih rendah dari Yu Tianhao dan jika bukan karena keuntungan mentransfer melintasi ruang, ia tidak hanya akan terluka ringan. Teng, sosok Yu Tianhao mundur dan tubuhnya menjadi mati rasa sedingin es, tidak dapat menyerang kedua kalinya. Pada saat ini, keduanya merasa bahwa lawan mereka merepotkan dan saling berhadapan tetapi tidak ada yang bergerak. Zhao Feng telah mencapai langkah di mana dia bisa berbentrokan dengan Yu Tianhao. Hati Mo Tianyi bergolak. Jenius naga benar yang tak terhitung jumlahnya di arena terapung menjauh dari Zhao Feng dan Yu Tianhao, takut bahwa mereka akan terluka oleh mereka. Weng gelombang. Gemetar aneh dan transfer yang kuat melintasi ruang tiba-tiba menyela Zhao Feng dan Yu Tianhao. Patung ketujuh dari 10 patung batu langit turun setinggi 700 yard ke Xin Wuheng. Hehe, bahkan orang itu keluar. Saya akan melonggarkan tulang saya juga. Petik 2. Sebuah tawa terdengar di kepala Xin Wuheng. Di belakang Xin Wuheng adalah seorang Taois berjubah ungu dengan nyala api ungu di atas kepalanya dan seekor lembu jantan yang tak dikenal menyala di bawah kakinya. Keberhasilan, Xin Wuheng akhirnya mengungkapkan ekspresi gembira yang langka. Dalam situasi normal ia tidak memiliki bakat dan garis keturunan sehingga sulit baginya untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan 10 patung batu langit. Namun, dengan Zhao Feng memimpin, dia akhirnya berhasil berkomunikasi dengan satu. Ketika Xin Wuheng menerima kekuatan transfer melintasi ruang, situasi di arena terapung berubah sekali lagi. Aura Xin Wuheng naik ke tingkat yang tidak jauh lebih lemah dari Zhao Feng dan Yu Tianhao tetapi masih lebih kuat dari keajaiban luar biasa. 3 cara, para penguasa di atas panggung terlihat dengan minat. Perunggu menguliti wakil Palace Lord bergumam, babak ketiga ini tidak terlihat seperti menentukan peringkat tetapi lebih merupakan berkah. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Saat dia berpikir arena mengambang tiba-tiba berubah. Gelombang. Sebuah bayangan warisan memiliki tanda-tanda kondensasi dan memperpanjang pintu menuju arena kuno. Apa yang sedang terjadi? Kenapa warisan menghubungkan begitu cepat? Petik 2. Pengumpulan naga suci-suci belum berakhir tetapi warisan telah terhubung. Arena kuno pecah menjadi kekacauan.
Aku mengerti, peringkat pada dasarnya ditentukan oleh berkah naga dari putaran kedua dan putaran ini adalah tentang kompetisi untuk memasuki warisan. Wakil Istana Dewa menyadari. Bab 383-7 Warisan Pedang. Beberapa lebih dari selusin bayangan warisan telah muncul di atas arena kuno. Salah satu dari mereka sudah mulai mengembun dan dalam pemandangannya istana dan binatang buas bisa terlihat samar. Weng gelombang. Sebuah pintu yang bersinar datang dari warisan yang membayangi dan terhubung ke arena kuno. Mengatakan lebih tepat, terhubung ke arena mengambang. Dengan pop, sebuah tangga yang cukup lebar untuk satu orang muncul di arena mengambang dan terhubung ke pintu yang bersinar. Ujung tangga adalah pintu yang bersinar dan pemandangan ini membuat penonton terkejut. Apa? Warisan sudah mulai terhubung. Petik 2. Banyak jenius naga sejati termasuk Zhao Feng terkejut. Mereka awalnya berpikir bahwa mereka masih perlu menjalani beberapa perkelahian sebelum warisan yang terhubung dalam Secret True Dragon Gathering ini. Arena kuno telah mengambil kendali, dan semuanya menjadi tak terduga. Sangat cepat, warisan-warisan surga belum muncul. Petik 2. Ekspresi Xin Wuheng sedikit berubah saat dia menatap langit. Warisan sudah mulai terhubung tetapi warisan-warisan surga tidak muncul, dan banyak orang merasa sedikit menyesal. Namun, memikirkannya salah satu dari 4 warisan besar hanya muncul sekali setiap 1000 tahun dan pengumpulan naga sejati suci ini, warisan Scarlet Moon dan warisan es mistik telah muncul meskipun yang sebelumnya telah dicuri. Pada saat ini, para jenius naga sejati menahan napas ketika mereka menatap pintu. Tangga mulai memanjang dan akhirnya terhubung dengan pintu. Melihatnya dengan mata telanjang, tangga dan pintu tampak seperti sesuatu yang fisik dan kosong. Ini adalah warisan tangga utara dan tidak buruk dari warisan yang telah muncul. Setidaknya lebih baik daripada yang dikendalikan 10 klan besar. Petik 2. Sedikit menyesal bahwa warisan-warisan surga tidak muncul, tetapi tidak ada yang pasti sampai saat terakhir. Para penguasa di atas panggung berdiskusi dengan mata berbinar. Pada generasi ini, Secret True Dragon Gathering, semua jenis catatan telah dipecahkan. Meskipun warisan-warisan surga tidak muncul, masa depan masih cerah. Cepat, meskipun itu bukan salah satu dari 4 warisan besar, jumlah mereka yang bisa masuk itu terbatas dan kita tidak akan bisa masuk. Beberapa jenius naga sejati berseru di arena terapung dan menyerbu menuju warisan tangga utara. Pada awalnya ada 2 atau 3 tetapi pada akhirnya mencapai lebih dari selusin. Seorang jenius menyerbu ke tangga dan berlari menuju pintu yang bersinar. 2 jenius naga sejati melewati pintu yang bersinar tetapi melewati pintu itu dan berdiri dengan bingung. Jenius yang berlari dari tangga berhasil memasuki pintu dan dengan Weng menghilang. Jadi, kamu harus masuk melalui tangga. Para jenius di belakang menyadari kemudian semua mulai menuju ke tangga, tetapi tangga hanya bisa muat 1 orang sekaligus dan mereka harus berjalan dengan mantap sehingga mereka bisa dipertobatkan dan diterima ke dalam warisan. Pada titik ini, puluhan jenius naga sejati saling bertarung untuk menempuh jalan ini. Salju matahari udara panas, blade 9 bulan yang kejam, teknik tata ruang hantu. 1 jenius naga sejati demi satu menggunakan keterampilan atau teknik mereka dan mengarah ke jalur satu-satunya yang mengarah ke pintu warisan. Hanya memikirkan bagaimana tangga itu 1 orang lebar tetapi lebih dari selusin jenius bersaing untuk itu membuat orang menjadi dingin. Pedang, lampu pedang, telapak tangan, petir, angin, dan bahkan patung-patung dari patung batu mengguncang tempat di dekat tangga. Arg! 1 tubuh True Dragon Geniuses hancur berkeping-keping dan dia terbunuh, dan 2 lainnya terluka parah. Pembantaian tanpa emosi, hanya dalam beberapa saat jenius naga sejati ini memiliki mata merah. Ini 10.000 kali lebih kejam daripada kompetisi lainnya. Babak terakhir adalah membuat jenius naga sejati bertarung satu sama lain untuk melihat siapa yang bisa memasuki warisan. Semuanya berdasarkan keterampilan dan tidak ada aturan. Petik 2. Zhao Feng mengangguk. Tentu saja, hanya ada sedikit lebih dari selusin jenius naga sejati yang bertarung sekarang dan banyak yang lain sedang menunggu. 5 keajaiban luar biasa atau jenius tingkat pertama memiliki target yang lebih tinggi dan ingin memasuki warisan yang lebih baik atau bahkan 4 warisan besar. Sekitar setengah dari waktu yang dibutuhkan untuk membuat teh nanti. Pintu warisan tangga utara mulai memudar dan akhirnya menghilang. 5 tempat. Tidak,
Sementara orang-orang ini bertarung dengan energi yang menopang warisan tangga utara juga akan dikeluarkan. Petik 2. Mata Zhao Feng akurat. Setiap kali seseorang memasuki pintu, cahayanya akan redup dan menjadi lebih tidak stabil. Ditambah lagi, seiring berjalannya waktu, pintu yang bersinar juga akan menggunakan energi. Jumlah tempat terbatas, dan Zhao Feng merasa sulit membayangkan berapa banyak jenius akan jatuh untuk memasuki warisan. Weng gelombang. Ketika pewarisan tangga utara menghilang, pewarisan lain terkait dengan arena mengambang. Karena mereka lebih berpengalaman kali ini ada 10 hingga 20 orang menunggu. Jeritan, lolongan dan suara pertempuran memenuhi area ini. Pada saat ini kompetisi terutama antara jenius naga sejati dengan peringkat lebih rendah, setelah peringkat 50 atau lebih. 5 keajaiban luar biasa dan jenius tingkat pertama tidak bergerak. Hanya dalam beberapa saat waktu 2 hingga 3 telah berhasil memasuki warisan kedua dan pintu yang bersinar memudar lebih dari setengahnya. Pada titik ini suatu sosok yang tajam tiba di awan dan tampaknya memiliki kemampuan untuk menembus ruang dan waktu. Para jenius naga sejati merasakan hati mereka melompat dan seolah-olah hati mereka telah ditusuk oleh 10.000 pedang. Mereka tidak bisa membantu tetapi melihat ke arah langit dan samar-samar melihat paviliun pedang surgawi yang memancarkan sinar pedang. Itu, The Seven Sword Inheritance. Petik 2. 9 penguasa di atas panggung berseru saat mereka mengungkapkan terlihat sukacita. The Seven Sword Inheritance berada di peringkat kedua dari 4 warisan besar, hanya di bawah Heaven's Legacy Inheritance. Wu gelombang-gelombang. Ketika 7 pedang warisan turun itu segera mendorong warisan yang terhubung. Ledakan, warisan penghubung mulai memudar dan kemudian menghilang dari arena kuno. Warisan 7 pedang yang dominan. Itu hanya menghancurkan warisan lain. Petik 2. Para jenius naga sejati di bawah menyaksikan dengan terkejut dan darah mereka mulai mendidih. Sua, sama seperti Seven Sword Inheritance, 20 hingga 30 True Dragon Inheritance, sebagian besar dari mereka membudidayakan Dao of the Sword dengan marah. Membunuh, persetan, mereka yang menghentikanku akan mati. 20 hingga 30 True Dragon Geniuses bertarung dengan kacau. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Setelah menerima kekuatan transfer melintasi ruang angkasa, para jenius naga sejati ini semuanya setidaknya memiliki kekuatan True Mystic Rank dan kebanyakan dari mereka berada pada tahap awal atau lebih tinggi. Di antara mereka adalah Xia Xianxiang dan Chang Yuyue. Ding-ding susu, lampu pedang menyala, dan gunung diiris menjadi abu. Jika pangkat manusia sejati normal datang, mereka akan tercabik-cabik seperti selembar kertas. Pelanggaran terhadap pelatihan Dao Pedang itu menakutkan. Gabungan 20 hingga 30 ini bahkan dapat membunuh keajaiban luar biasa. Petik 2. Pikir Zhao Feng. Dia mengamati warisan 7 pedang dan mulai berpikir. The Seven Sword Inheritance berada di atas warisan Scarlet Moon dan Mystic Eyes Inheritance. Jika aku mendapatkan esensi dari 7 pedang warisan pelanggaranku akan sangat menghancurkan dan dapat memangkas 10.000 keterampilan dengan 1 pedang. Zhao Feng agak tergerak. Dengan kemampuan pemahamannya, bukan tidak mungkin baginya untuk melatih Dao Pedang. Tapi pikiran ini segera ditaklukkan oleh Zhao Feng. Inti saya adalah Dao Jiwa. Ini adalah suplemen terbaik untuk mata rohani Tuhan. Meskipun Dao Pedang itu kuat, ia berfokus pada serangan dan memiliki pertahanan yang lemah. Petik 2. Zhao Feng melepaskan pikiran ini. Dunia ini memiliki banyak kekuatan dan teknik. Pelanggaran Anda bisa jadi kuat, tetapi itu tidak bisa membantu kelemahan Anda. Sebagai contoh, Dewi Bingwei dan Si Chengtian adalah kutukan pembudidaya pedang. Mereka berdua memiliki pertahanan yang kuat dan Dewi Bingwei akan bisa membekukan lawannya sebelum mereka mendekat. Si Chengtian bisa menggunakan gravity domainnya dan segera menekan lawan sehingga mereka bahkan tidak bisa menggunakan 50% dari kekuatan penuh mereka. Persaingan untuk Seven Sword Inheritance sangat panas. Para jenius yang melatih pedang tidak terbatas pada Chang Yuyue dan Xia Xianxiang. Ada lawan lain yang bahkan lebih kuat dari mereka. Bahkan Tuobaki dari salah satu dari 3 keluarga mata memasuki kompetisi. Jika aku bisa menerima inti dari Seven Sword Inheritance dan menggabungkannya dengan Heavenly Pierre Qingaiku bahkan keajaiban luar biasa mungkin bukan tandinganku. Mata Tuobaki menyala, dan sebuah tusukan yang tidak terlihat akan memotong leher lawan. Tuobaki adalah yang pertama melangkah ke 7 pedang warisan. Sister Yuyue, bakatmu dalam Dao of Sword lebih baik daripada milikku.
Saya akan memblokir mereka, Anda masuk dulu. Petik 2. Xia Xianxiang membakar kinya dari roh sejati dan memblokir jenius naga sejati di dekatnya dengan busur cahaya pedang yang cemerlang. Namun, ini berarti dia juga akan diserang oleh beberapa jenius pedang lainnya dan segera meludahkan seteguk darah. Sua, Chang Yuyue memandang dengan penuh rasa terima kasih pada Xia Xianxiang sebelum melangkah ke 7 pedang warisan. Xia Xianxiang terluka parah karena banyak jenius yang menyerangnya telah memahami maksud pedang. Weng gelombang, pintu 7 pedang warisan ditutup. Bukan karena tidak ada energi yang cukup, itu hanya secara otomatis ditutup. Hanya ada 2 tempat untuk Seven Sword Inheritance. Para jenius yang bertarung di bawah meraung dalam keengganan saat mereka menyaksikan salah satu dari 4 warisan besar, 7 warisan pedang, melewati mereka. Bab 384 Niat Membunuh Zhao Feng. Waktu penampilan Seven Sword Inheritance sangat singkat dan menghilang dari arena kuno setelah hanya menerima 2 orang jenius. Banyak jenius naga sejati di bawah ini terutama yang membudidayakan dao pedang sangat menyesal dan marah dan memandang ke arah Xia Xianxiang dengan kebencian. Xia Xianxiang telah terluka untuk membiarkan Chang Yuyue memasuki 7 pedang warisan dan meskipun wajahnya pucat, dia tampak gembira terhadap generasi tua klan pedang 10.000. Bintik dari 7 pedang warisan selalu rendah, itu normal untuk itu hanya memungkinkan 2 orang untuk masuk. Xianxiang telah mempertimbangkan situasi keseluruhan dan membuka jalan bagi Yuyue. Ini kehormatan 10,000 Sword Clan kami untuk mengambil tempat. Petik 2. Tempat berharga ini mungkin mengubah nasib 10,000 Sword Clan kami. Para tetua klan pedang 10.000 puas. Di pedang masa lalu Sein Ye Wuxi telah memasuki 7 pedang warisan dan menjadi pembudidaya pedang terkuat. Bahkan Scarlet Moon Religion Patriarch mengkhawatirkannya. Namun, ini adalah kedua kalinya warisan 7 pedang muncul dalam 1000 tahun terakhir. Dari sini bisa dilihat kelangkaannya. Salah satu dari 4 warisan besar dapat menciptakan legenda dan mengubah situasi benua. The Ice Mystic Queen memandang ke arah pewarisan-pewarisan Mystic Ice Inheritance. Setelah kepergian warisan 7 pedang, warisan es mistik adalah tanpa keraguan yang terkuat sekarang. Bing Wei, kamu harus memanfaatkan kesempatan ini. The Ice Mystic Queen di Origin Core Realm tidak bisa tidak khawatir dan dipenuhi dengan harapan. Lagi pula, ada lebih dari satu keajaiban luar biasa di sini. Sebagai contoh, Zhao Feng dan Xin Wuheng mungkin akan bersaing untuk warisan es mistik dan dengan kekuatan mereka mentransfer melintasi ruang, kekuatan mereka lebih kuat daripada Dewi Bingwei. The Ice Mystic Queen sangat khawatir bahwa Zhao Feng akan ikut campur ketika Mystic Ice Inheritance turun. Bagaimanapun, keduanya sekarang adalah musuh. Pada titik waktu ini, Zhao Feng berdiri di arena terapung dengan sosok 900 yard di belakangnya. Selain Yu Tianhao dan Xin Wuheng, tidak ada orang lain yang bisa dibandingkan dengannya. Jika tidak ada dao dari Soul Inheritance atau Lightning Inheritance maka saya akan memilih Mystic Ice Inheritance. Matanya berbinar ketika dia menatap Mystic Ice Inheritance. Meskipun 7 pedang warisan sangat kuat, tidak satu pun dari 5 keajaiban luar biasa yang bersaing untuk itu. Tentu saja, jika Taeyun Xuangzi tidak jatuh, dia pasti akan memasuki kompetisi dan pada saat itu Chang Yuyue mungkin tidak memiliki kesempatan untuk masuk. 5 keajaiban luar biasa saat ini hampir tidak tahu apa-apa tentang pedang dan ini berarti bahwa bahkan jika mereka masuk, sulit bagi mereka untuk mendapatkan apapun. Tidak ada yang namanya warisan terkuat, hanya warisan yang paling cocok. 5 keajaiban luar biasa semua tahu ini dan karenanya tidak bersaing. Namun, warisan es mistik berbeda. Selama seseorang telah menumbuhkan dalam dao elemen air, es atau keterampilan elemen dingin, semua orang memiliki kesempatan selama mereka tidak menumbuhkan dao api. Terlepas dari si Cheng Tian, setiap orang dapat mencoba memasuki warisan es mistik. Garis keturunan Zhao Feng dan mata spiritual Tuhan keduanya saat ini lebih didasarkan pada es dan sehingga warisan es mistik cocok untuknya. 7 warisan pedang dan warisan es mistik keduanya membutuhkan elemen tertentu, tetapi beberapa warisan tidak. Sebagai contoh, warisan-warisan surga cocok untuk setiap jenius dan warisan Scarlet Moon juga tidak memiliki persyaratan yang jelas. Petik 2. Zhao Feng terus berpikir, jika semua 4 warisan besar muncul, dia pasti akan memilih warisan-warisan surga. Terlebih dahulu kemudian warisan es mistik lalu warisan Scarlet Moon. Warisan 7 pedang tidak perlu dipertimbangkan. Sayangnya, warisan-warisan surga tidak tiba,
dan warisan Scarlet Moon telah diambil. Ini berarti bahwa Zhao Feng memiliki lebih sedikit pilihan. Pada kenyataannya, ia menginginkan warisan yang berkaitan dengan Dao Jiwa karena hanya yang paling cocok adalah yang paling kuat. Namun, tidak ada banyak penanam Dao of the Soul dan bahkan lebih jarang dari penguatan tubuh. Di benua bunga Azure, Dao Jiwa hampir dilupakan. Waktu berlalu dengan lambat, setelah Seven Sword Inheritance meninggalkan dua warisan lain yang terhubung, menyebabkan pertumpahan darah lainnya dan hanya 10 jenius yang berhasil masuk. 5 keajaiban luar biasa masih tidak bergerak dan hanya sejumlah kecil jenius tingkat pertama masuk. Dari keajaiban luar biasa Tante Lanyu dan Zhao Feng keduanya menatap warisan es mistik sementara Yu Tianhao dan Xin Wuheng akan memberikan pandangan sesekali. Luka Dewi Bingwei baru saja sembuh dan ketika dia melihat ini, hatinya menegang karena tekanan. Tampaknya baik Zhao Feng dan Tante Lanyu berencana bersaing untuk memasuki warisan es mistik dan Yu Tianhao dan Xin Wuheng keduanya memiliki kesempatan juga. Dewi Bingwei menangis dengan sedih di dalam hatinya. Tante Lanyu dan Zhao Feng adalah musuh keduanya. Zhao Feng, sepertinya Anda juga berencana untuk memasuki warisan es mistik. Mengapa tidak kita berdua bergabung dan memberi Dewi Bingwei kesempatan? Petik 2. Tante Lanyu mengungkapkan setengah kakinya dan bertanya pada Zhao Feng. Di babak kedua Dewi Pengumpulan Naga Suci-Suci, Bingwei dan Tante Lanyu memiliki perselisihan sendiri dan musuh dari musuh adalah seorang teman. Tante Lanyu menunggu jawaban Zhao Feng dengan harapan dan mata yang murni. Zhao Feng saat ini adalah elit dari keajaiban luar biasa dan tepat di bawah Yu Tianhao. Dengan sosok dari patung batu ia memiliki kemampuan untuk bersaing dengan Yu Tianhao. Jika dia bisa bekerja sama dengan Zhao Feng, maka mereka tidak akan tertandingi. Pada saat yang sama Tante Lanyu pasti akan dapat memasuki Mystic Ice Inheritance sambil menyingkirkan Dewi Bingwei juga. Tidak, suara Zhao Feng terdengar di benak Tante Lanyu. Ditolak, Tante Lanyu sangat terkejut dan wajahnya dipenuhi dengan kebingungan. Seseorang harus tahu sejak putaran pertama Dewi Pengumpul Naga Suci-Suci, Bingwei telah mencoba menghabisi Zhao Feng dan pada putaran kedua dia bekerja sama dengan keajaiban luar biasa lainnya untuk membunuh Zhao Feng. Di babak ini Dewi Bingwei juga mencoba membunuhnya tetapi berakhir dengan kegagalan. Mengesampingkan bahwa Zhao Feng bahkan tidak membalas, dia sekarang bahkan melewatkan kesempatan untuk menekannya. Zhao Feng dingin dan tanpa emosi. Kenapa dia tidak mau? Mungkinkah dia jatuh cinta dengan Dewi Bingwei? Petik 2. Mulut Tante Lanyu terbuka lebar saat dia memikirkan kemungkinan ini. Hanya aku saja yang cukup untuk menekannya. Suara samar ditambahkan. Tante Lanyu ingin membalas, tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Melihat pemuda berambut biru tenang yang tenang tidak jauh dari sana dan suara dominan itu, hati Tante Lanyu melonjak. Haha, meskipun Zhao Feng ini sepertinya agak dingin, dia memiliki aura seorang pria dan usianya mirip dengan milikku dalam keajaiban luar biasa. Wajah Tante Lanyu memerah. Tante Lanyu berbeda dari Yu Tianhao. Dia baru berusia 17 hingga 18 tahun dan merupakan pertama kalinya dia berpartisipasi dalam Secret True Dragon Gathering. Ada beberapa tetua dari keluarga Tante dan di antara mereka termasuk seorang cantik dan nenek tua. Sepertinya hati Lanyu tergerak. Senyum muncul di wajah wanita cantik itu. Kultivasinya telah mencapai setengah. Langkah Realm Spirit Realm. Nenek tua di sebelahnya menganggukkan kepalanya dan auranya berada di Origin Core Realm. Zhao Feng ini tidak buruk. Dia memiliki garis keturunan mata yang mulia dan dalam hal bakat, usia dan kultivasi, cocok untuk Lanyu. Petik 2. Zhao Feng yang berada di arena terapung mungkin tidak menyadari bahwa dia begitu menarik terhadap keluarga besar ini. Bukan hanya keluarga Tante. Bahkan 3 keluarga mata utama memandang Zhao Feng dengan mata berapi-api. Mereka yang memiliki garis keturunan mata paling cocok untuk menikah. Penatua ketiga, saya ingat Anda memiliki cucu perempuan. Petik 2. Cucuku sudah 80 dan yang satunya hanya 3. Saya pikir 3 agak terlalu muda. Cucu perempuan saya baru berusia 10 tahun dan memiliki kultivasi langit ke-6 dari alam yang terangkat. Mungkin dia bisa mencoba. Petik 2. Dalam Secret True Dragon Gathering ini kinerja Zhao Feng terlalu cerah dan garis keturunan matanya memiliki tanda-tanda yang melampaui 3 keluarga mata. Garis keturunan yang kuat adalah sesuatu yang diinginkan setiap keluarga. Weng gelombang. Di arena mengambang, aura dingin yang kuat menjauhkan bayangan warisan lainnya.
Warisan es mistik bergerak. Hati para jenius naga sejati di bawah ini melaju kencang saat mereka menahan nafas. Melihat warisan es mistik menjadi lebih kental, Zhao Feng, Tante Lanyu dan Dewi Bingwei tampaknya bersiap-siap dan begitu juga 4 atau 5 jenius tingkat pertama lainnya. Ya Tuhan, ada 3 keajaiban luar biasa yang berjuang untuk warisan es mistik sekaligus. Beberapa True Dragon Geniuses melihat ini dan langsung mundur. Segera, sebuah pintu yang bersinar dari Mystic Ice Inheritance yang terhubung dengan tangga. Warisan es mistik paling cocok untukku. Dewi Bingwei menarik napas dalam-dalam dan langsung mengedarkan ki-nya dari roh sejati dan kekuatan garis keturunan saat dia terbang menuju tangga. Pada saat yang sama baik Zhao Feng dan Tante Lanyu menyerbu ke arah tangga. Zhao Feng pasti akan menghentikan Dewi Bingwei dan dengan cara ini aku akan bisa memasuki warisan es mistik. Hati Tante Lanyu tidak jelas. Dia jelas senang bisa memasuki warisan es mistik dengan orang yang dia sukai. Namun, dia tidak tahu Zhao Feng punya rencana lain. Aku akan dengan sengaja membiarkan Dewi Bingwei di warisan es mistik dan kemudian ketika aku masuk aku bisa membunuhnya. Mata Zhao Feng menyala dengan niat membunuh. Dewi Bingwei telah mencoba membunuhnya beberapa kali dan dia pasti tidak akan membiarkan ini pergi. Alih-alih menekannya mengapa tidak membunuhnya saja. Inilah mengapa dia tidak bekerja bersama dengan Tante Lanyu. Sebaliknya aku masih harus memblokir Tante Lanyu memasuki Mystic Ice Inheritance karena jumlah tempat yang terbatas. Tidak akan ada bukti dalam diriku membunuh Dewi Bingwei di warisan dan menurut tingkat kematian jenius memasuki warisan, ada kemungkinan meninggal di atas 50%. Petik 2. Zhao Feng telah mendengar tentang wakil patriark memberitahu dia betapa berbahayanya memasuki warisan. Ice Lightning Mystic Flower. Kecepatan Zhao Feng adalah yang tercepat dan yang pertama mendarat di tangga saat dia menembakkan serangan. Ledakan. Kekuatan keajaiban luar biasa dengan maksud dari sosok turun memaksa jenius naga sejati terdekat untuk mundur. Bam! RGGG. Para jenius terdekat bergerak mundur dan banyak dari mereka memuntahkan seteguk darah. Bab 385 Rahasia Xin Wuheng. Zhao Feng berdiri di tangga dan dengan pukulan dominan ini, mengejutkan para jenius naga sejati lainnya. Serangannya tidak ditargetkan hanya pada satu orang, tetapi telah menyapu semua jenius naga sejati termasuk orang-orang di tingkat pertama dan keajaiban luar biasa. Mereka yang berada di tingkat pertama semuanya terluka dan bahkan 1 atau 2 orang terbunuh. Sosok 900 yard di belakang punggung Zhao Feng seperti Raja Iblis yang memerintah langit. Kekuatan Zhao Feng ini telah mencapai langkah yang menakutkan. Dia mendorong kita semua sendirian dengannya. Banyak jenius menarik napas dingin. Beberapa jenius naga sejati yang bersaing dengan cepat lari dan menyaksikan dari jauh. Tentu saja, 2 keajaiban luar biasa Tante Lanyu dan Dewi Bingwei keduanya dengan mudah berurusan dengan serangan Zhao Feng. Selain mereka beberapa jenius dari tingkat pertama berhasil memblokirnya dan mendekat dari arah yang berbeda. Setelah semua, langkah Zhao Feng saat itu telah mengejutkan tempat itu dan meninggalkan bayangan di hati banyak orang. Pergi! Mata Dewi Bingwei menyala dengan dingin dan dengan teriakan lelaki bermata hantu dan Qin Kunwu juga menyerbu ke arah Zhao Feng di sebelah kiri dan kanannya. Bagaimana mungkin Dewi Bingwei tidak membuat persiapan untuk warisan es mistik? Dia telah mengumpulkan musuh-musuh Zhao Feng, pria bermata hantu dan Qin Kunwu. Keduanya telah dikalahkan oleh Zhao Feng di babak kedua dan mencuri token naga sejati mereka. Tentu saja, dengan kekuatan mereka masih bisa mencuri token naga sejati dari orang lain. Pria bermata hantu itu sangat iri pada Zhao Feng dan dengan janji Dewi Bingwei, keduanya berdiri di sisinya untuk berurusan dengan Zhao Feng. Zhao Feng ini terlalu sombong dan perlu dikalahkan. Pria bermata hantu dan Qin Kunwu melancarkan serangan mereka untuk membantu Dewi Bingwei. Ghost Mist Sky. Mata pria bermata hantu itu menyala dengan nyala api dan kabut segera menyelimuti daerah tempat Zhao Feng berada. Kabut hantu memiliki kekuatan erosi yang kuat dan bisa mulai membakar dengan api hantu. Itu adalah serangan fisik dan bukan serangan elemental. Dari langkah ini sendiri, semua orang tahu bahwa pria bermata hantu telah menggunakan metode terbaik melawan Zhao Feng. Serangan energi mental tidak berguna melawan Zhao Feng, tapi Ghost Mist Sky ini awalnya memiliki kemampuan untuk menciptakan ilusi, tetapi pria bermata hantu tidak menggunakannya dan malah memperkuat kekuatan api. Gankun Demon Snatching Palm. Suara Qin Kunwu sekeras guntur dan kedua matanya seperti bintang.
Dengan kekuatan transfer melintasi ruang ia mengirim sebuah telapak tangan raksasa 100 meter besar yang bersinar dengan ungu dan emas. Itu seperti tungku ungu dan emas yang mampu menekan semua iblis di dunia ini. Dengan kekuatan mentransfer melintasi ruang, pria bermata hantu dan kekuatan Qin Kunwu telah mencapai tingkat keajaiban luar biasa yang asli. Selanjutnya, keduanya fokus pada menahan dan membatasi Zhao Feng. Penyerang utama itu jelas adalah Dewi Bingwei. Dia melambaikan kedua tangannya dan mengirim api es yang cukup untuk menyegel siapapun di bawah Lord Reng sejati dan ki-nya dari roh sejati sedang setengah terbakar. Gelombang api es membentuk Phoenix Es dan Zhao Feng merasakan rasa dingin meluas ke dimensi energi mentalnya sebagai Key of True Spirit memiliki tanda-tanda beku. Dia telah disegel oleh Dewi Bingwei di es sebelumnya dan Phoenix dari api es lebih kuat dari sebelumnya. Selanjutnya, Qin Kunwu dan serangan pria bermata hantu itu juga membatasi dirinya. Weng gelombang, rambut Zhao Feng bertiup di udara dan sesosok yang luar biasa memegang pedang hitam, mengenakan mahkota dan duduk di singgasana es muncul di belakangnya. Dengan mahkota ekstra dan pedang hitam, garis keturunan Zhao Feng memiliki peningkatan kemampuan serangan yang jelas. Ice Lightning Raging Dragon, Zhao Feng tidak bergerak mundur atau menghindari dan sosok mentransfer melintasi ruang di belakangnya terkait dengan kekuatan es dan kilat, membentuk naga yang menghancurkan yang melahap segala sesuatu di jalannya. Boom Peng, Bam, gelombang. Kedua belah pihak berselisih dan menciptakan ledakan besar yang bahkan menyebabkan warisan es mistik menjadi tidak stabil. Dengan celah, es Phoenix Dewi Bingwei tercabik-cabik dan dia dipaksa mundur 2 langkah saat sensasi mati rasa melintasi tubuhnya. Qin Kunwu dan serangan pria bermata hantu itu segera hancur. Apa? Mundur. Keduanya berteriak tetapi terkena gelombang petir dan es dan keempat anggota badan mereka mati rasa karena mereka kehilangan kemampuan untuk bergerak. Dengan bam, lelaki bermata hantu itu terlempar ke udara dan tubuhnya hangus kemudian membeku menjadi balok es, tidak diketahui apakah dia mati atau hidup. Qin Kunwu berlari dan meludahkan seteguk darah, terluka parah tetapi hidup. Kuda hitam yang dia pandangi telah mencapai langkah di mana dia sekarang adalah semut. Hanya gelombang pertempuran yang tersisa telah melukainya. Tentu saja, ini bukan hanya karena Zhao Feng adalah keajaiban luar biasa. Dia juga memiliki sosok 900 yard di belakangnya. Zhao Feng, mengapa kamu menyerangku? Tantai Lanyu berteriak panik dan marah. Dia telah menunggangi binatang rohaninya dan ingin masuk tetapi tidak berharap serangan Zhao Feng juga ditujukan padanya. Pada saat ini, Zhao Feng memaksakan kembali 2 keajaiban luar biasa dan melukai 2 jenius tingkat pertama sekaligus membuat para jenius yang ingin menuai hasilnya kemudian berpikir 2 kali. Bagaimana Zhao Feng ini bisa begitu kuat? 2 keajaiban luar biasa dan beberapa jenius tingkat pertama ditekan hanya olehnya. Petik 2. Ini tidak terlihat bagus. Apakah Zhao Feng tidak tertandingi sekarang? Petik 2. Para jenius naga sejati semua terpana, apakah mereka berpartisipasi atau tidak? Murid hitam Yu Tianhao dipenuhi dengan kegembiraan dan niat pertempuran. Kekuatan yang tak terlihat tampaknya datang dari kekuatan garis keturunannya dan membantu pertumbuhan sosok di belakangnya. Xin Wuheng tidak bergerak dan melihat ke arah Zhao Feng dengan kerumitan. Kembali di Sun Feather City ketika dia bertarung dengan Zhao Feng, dia tahu masa depan pemuda ini tidak akan normal. Setelah dia pergi dan menggunakan usahanya sendiri untuk dengan mudah menerobos ke realem Ascendet dan kemudian memasuki tanah terpencil menggunakan pertempuran untuk melatih dirinya sendiri. Ketika dia tiba di negara besar dia sudah memiliki kultivasi setengah langkah realem Spirit Realem. Pada saat itu Xin Wuheng membayangkan bahwa pemuda ini akan sangat jauh darinya dan kesan tentang dirinya sekarang samar. Namun, hanya dalam 1 tahun 2 pemuda yang pernah menyalinnya masih muncul kembali. Tidak sulit bagi Xin Wuheng untuk melihat bahwa keterampilan Zhao Feng mengandung maksud bahwa ia telah memasukkan semua niatnya. Saya mencapai ini dengan sebagian ingatan dari kehidupan masa lalu saya tetapi mudah dicuri olehnya. Xin Wuheng merasa agak frustrasi. Sejak ia lahir, kenangan aneh Xin Wuheng muncul di mimpinya. Seiring bertambahnya usia, semakin banyak keping memori muncul. Seolah-olah dia adalah orang lain. Ini rahasianya. Dia tidak memiliki garis keturunan atau bakat top tetapi masih bisa mencapai puncak jenius dan dengan kekuatan transfer melintasi ruang, memiliki kemampuan untuk mencapai tingkat Zhao Feng dan Yu Tianhao. Kenangan-kenangan itu juga menyebutkan warisan-warisan surga, warisan tertua dan paling misterius.
Bahkan sedikit pun akan penuh dengan hadiah. Lebih jauh lagi, Heaven's Legacy. Race yang menciptakan Heaven's Legacy Inheritance adalah salah satu ras yang berperingkat tinggi dalam 10.000 ras kuno. Pengetahuan Xin Wuheng jauh di atas para jenius lainnya, tetapi pengumpulan naga suci-suci sudah memasuki tahap akhir, tetapi warisan-warisan surga masih belum muncul. Warisan-warisan surga adalah awal dari kehidupan surga dan di mana berkat, kehidupan, dan kekayaan berada. Xin Wuheng bergumam. Getaran samar tampaknya lahir dari kata-katanya dan menyentuh sesuatu. Pada titik ini Zhao Feng sedang bertarung melawan beberapa orang jenius termasuk Tantai Lanyu dan Dewi Bingwei sendirian. Zhao Feng, Anda tidak masuk dan ingin memblokir saya. Dewi Bingwei menggertakkan giginya dengan kebencian saat dia mendorong keterampilan Ice Mystic-nya ke ekstrim. Tidak sulit bagi orang lain untuk melihat Zhao Feng sengaja menekan Dewi Bing. Tantai Lanyu meratap di samping, Zhao Feng, kamu menekan Dewi Bingwei, mengapa kamu menyeretku ke dalam ini? Jika aku membiarkanmu di Dewi, Bingwei akan menyelinap masuk juga. Kata Zhao Feng, tujuan sejatinya adalah untuk memblokir kedua keajaiban luar biasa dan membiarkan Dewi Bingwei masuk ketika dia menggunakan semua keahliannya. Pada akhirnya Zhao Feng dan Dewi Bingwei harus masuk. Hanya seperti ini dia bisa membunuh Bingwei. Weng gelombang huang. Awan arena kuno tiba-tiba bergetar, dan tidak ada yang bisa dilihat dengan mata, tetapi mereka merasakan bentrokan di suatu tempat. Apa itu? Itu, 9 penguasa merasakan jantung mereka berkedut dan mereka memandang serempak. Dalam gambar di udara ada menara jam tinggi, raksasa mekanik dan menara ramalan misterius. Pemandangan yang tak terhitung jumlahnya melintas dan aura kuno menyapu arena kuno. Sebagian besar foto-foto ini rusak dan sepertinya berasal dari zaman kuno. Ketika bayangan warisan itu muncul, semua bayangan warisan lainnya bergetar. Bahkan warisan es mistik kehilangan sepertiga dari ukurannya. Warisan-warisan surga, 9 penguasa berseru, dan beberapa ahli yang berpengetahuan juga berteriak, bukankah ini warisan-warisan surga? Warisan-warisan surga turun dan mengabaikan semua aturan arena kuno saat membuka pintu berwarna biru kuno misterius. Bab 386 di samping Aside. Pintu biru itu bukan setengah asli atau setengah palsu tetapi sebaliknya secara fisik ada, berbeda dari yang lain. Sementara Mystic Ice Inheritance terhubung, Heaven's Legacy Inheritance membuka pintu yang terang dan tidak perlu menghubungkannya ke tangga. Itu bisa mengabaikan aturan arena kuno. Hanya dari titik ini saja orang bisa mengatakan warisan-warisan surga lebih dari tingkat yang lebih baik daripada warisan lainnya. Perubahan mendadak ini mengejutkan banyak jenius naga sejati. Penurunan warisan-warisan surga terlalu mendadak dan sudah membuka pintu sebelum banyak orang jenius bereaksi. Apa aura tua? Itu pasti warisan-warisan surga. Zhao Feng merasakan warisan pewarisan Mystic Ice Inheritance menjadi tertekan dan sedikit tidak stabil. Dari 4 warisan besar mungkin hanya warisan-warisan surga yang memiliki kekuatan ini. Tetapi pada saat yang sama Zhao Feng mengutuk dalam hatinya, mengapa si warisan-warisan surga harus muncul sekarang dan bukan waktu lain. Warisan-warisan surga sudah memiliki pintu terbuka dan agak jauh dari Zhao Feng, jadi dia tidak tahu harus memilih apa. Pada waktu bersamaan, ada pasangan jenius naga sejati di dekat warisan-warisan surga. Hahaha, bagus, karena warisan-warisan surga muncul tepat di depanku, sepertinya aku yang terpilih. 2 orang jenius di dekat pintu dipenuhi dengan sukacita ketika mereka melompat ke arah pintu biru misterius. Yang lain hanya bisa menonton keduanya dengan keengganan dan kemarahan. Bam, bam, pintu biru mengguncang dan melemparkan kedua jenius naga sejati ini ke samping. Apa yang sedang terjadi? Senyum dari 2 jenius naga sejati membeku kemudian berubah menjadi jelek. Hahaha. Sepertinya tidak ada sampah yang bisa memasuki warisan-warisan surga. Petik 2. Para jenius yang menonton dari jauh mengerti dan dipenuhi dengan kebahagiaan. Banyak True Dragon Geniuses mendekat di pintu biru. Bam! Seorang jenius naga sejati lainnya didorong ke samping oleh pintu biru dan ekspresi mereka sedikit berubah. Hanya dalam beberapa tarikan napas, warisan-warisan surga telah menjadi fokus tempat itu dan banyak jenius naga sejati yang ditagih dengan gila-gilaan. Di antara ini termasuk Yu Tianhao, Xin Wuheng dan Si Chengtian. 3 keajaiban luar biasa ini langsung mulai bertarung di depan pintu biru. Yang mana yang harus saya pilih? Mata Zhao Feng berbinar dan Dewi Bingwei dan Tantai Lanyu juga ragu-ragu.
Tanpa ragu warisan-warisan surga lebih baik daripada warisan es mistik dan warisan dalam tidak terbatas pada keterampilan. Menjadi warisan yang paling kuno dan misterius, warisan-warisan surga mungkin mengandung dao warisan jiwa. Namun, jika Zhao Feng menyerahkan warisan es mistik dan berbalik untuk memperjuangkan warisan-warisan surga, ia mungkin akan kehilangan keduanya karena ada jarak tertentu di antara keduanya. Pada titik waktu ini, pintu masuk warisan-warisan surga diblokir oleh Yu Tianhao, Xin Wuheng dan Xi Chengtian. Salah satu dari mereka bisa masuk pada saat ini dan mengakhiri hubungan antara warisan-warisan surga dan arena kuno. Semua warisan besar memiliki tempat yang terbatas. Begitu aku memilih warisan-warisan surga maka aku pasti akan merindukan warisan es mistik. Pikiran Zhao Feng berputar, meskipun sepertinya dia sudah banyak berpikir, hanya 1/10 dari waktu yang dibutuhkan untuk mengedipkan mata telah berlalu. Mendadak, Zhao Feng mengungkapkan tatapan tegas. Tepat pada saat ini baik Tante Lanyu dan Dewi Bingwei menggunakan kekuatan penuh mereka dan menyerang Zhao Feng. Sebuah pedang es kristal muncul di tangan Dewi Bingwei ketika dia memotong busur es dingin yang mana balok es tak terlihat sudah menyerang di tingkat energi mental. Tante Lanyu melambaikan cambuk gelasnya dan memerintahkan binatang naga bumi bertanduk untuk menyerang saat dia menggigit bibirnya. Ledakan, sosok Zhao Feng dihancurkan oleh serangan dua keajaiban luar biasa. Sua, sebuah busur petir melintas di langit dan menyerbu menuju warisan legenda surga. Memang, Tante Lanyu tidak terkejut. Dia tidak berpikir mereka berdua bisa mengancam Zhao Feng. Tujuan Zhao Feng adalah warisan-warisan surga yang paling misterius. Sua, Tante Lanyu duduk di binatang naga bumi bertanduk dan menggunakan ukurannya untuk mendorong Dewi Bingwei keluar dari jalan saat dia pertama kali memasuki warisan es mistik. Setelah satu orang, cahaya pintu mistik Ice Inheritance memudar banyak. Ekspresi Dewi Bingwei sedikit berubah dan hendak masuk tetapi merasakan pikirannya terbakar. Lightning Fire God Eye, api petir biru transparan mendarat di Dewi Bingwei dan karena penjaganya turun, nyala api membakar tubuh dan pikirannya. Dengan kekuatan mentransfer melintasi ruang, petir api Zhao Feng mata Tuhan telah mencapai tingkat yang sama sekali baru bahwa bahkan mereka yang berada di True Lord Rank akan dirugikan. Menambahkan fakta bahwa penjaga Dewi Bingwei turun, mata Dewa Api Petir ini melakukan banyak kerusakan padanya. Siapa yang mengira Zhao Feng akan menggunakan mata Dewa Api Petir saat ia mundur? Yu Fei, cepat pergi ke warisan es mistik. Petik 2. Zhao Feng memperingatkan Zhao Yufei yang tidak jauh dari sana. Alasan mengapa ia mengirim mata Dewa Api Petir untuk menyerang Dewi Bingwei adalah untuk meninggalkan tempat bagi Zhao Yufei. Rencana ini segera selesai. Jika dia menyerah pada Mystic Ice Inheritance, maka dia tidak akan membiarkan Dewi Bingwei memilikinya. Zhao Yufei sudah berada di tingkat ajaib luar biasa dan memiliki kekuatan yang lebih kuat untuk mentransfer melintasi ruang angkasa daripada Dewi Bingwei. Yang penting adalah setelah transfer melintasi ruang, kultivasinya telah mencapai tahap awal dari True Mystic Rank. Sementara Dewi Bingwei terluka, Zhao Yufei memang memiliki peluang tinggi untuk menggantikannya. Betul, rencana Zhao Feng sempurna. Sambil menyingkirkan musuh, dia juga bisa membantu teman-temannya. Tetapi masalahnya adalah bahwa Zhao Yufei memiliki masalah. Sementara semua jenius naga sejati lainnya bertarung untuk mendapatkan warisan, Zhao Yufei tidak bergerak. Dia duduk di tanah dan dahinya terbakar. Ki-roh sejati dalam tubuhnya memanggil surga bumi Yuan Qi. Daging Zhao Yufei mengandung roh sejati murni Yuan Qi dan dengan kekuatan transfer melintasi ruang Qi-nya dari roh sejati kultivasinya meningkat, dan sesuatu terjadi pada kekuatan garis keturunannya. Wah, Zhao Yufei tiba-tiba memuntahkan seteguk darah dan warna-warna tipis hijau, ungu, biru merah mulai muncul di kulit putih gioknya. Yufei, ekspresi Zhao Feng berubah, dan langkah kakinya berhenti. Dia membuka mata spiritual Tuhannya dan memeriksa situasi Zhao Yufei. Peningkatan dalam kultivasi, Clash of Key of True Spirit. Dia harus melepaskannya dan garis keturunannya menjadi aneh. Petik 2. Mata spiritual Tuhan Zhao Feng lebih baik daripada deteksi dokter manapun. Pada saat ini, sesosok melintas ke pintu biru warisan legenda surga. Sua, langkah kaki Xin Wuheng melewati pintu biru dan menjadi yang pertama memasuki warisan-warisan surga. Pintu ini sangat aneh dan Xin Wuheng mencoba setidaknya 3 kali sebelum dia berhasil. Yu Tianhao telah mencoba 3 kali dan Xi Chengtian 2 kali tetapi tidak berhasil. Hehe, 10.000 tahun kemudian,
seseorang dari klan 10.000 asal kita telah memasuki warisan surga. Dengan pemahaman Xin Wuheng setelah dia memasuki warisan-warisan surga, dia mungkin memiliki kemampuan untuk mengubah surga. Masa depan benua akan tergantung pada klan 10.000 asal. Generasi tua dari klan 10.000 Origins dipenuhi dengan kegembiraan dan kekuatan lainnya iri dan menyesal saat mereka menatap dengan penuh perhatian pada warisan-warisan surga. Untunglah, pintu biru warisan-warisan surga masih stabil dan tidak menutup setelah satu orang masuk. Masih ada kesempatan. 10 klan besar dan keluarga besar dan bahkan penguasa dipenuhi dengan kegembiraan. Pada saat inilah warisan legenda surga menjadi satu-satunya fokus. Adapun warisan es mistik itu sudah menghilang. Masing-masing dari 4 warisan besar telah muncul dalam pengumpulan naga sejati suci ini. Heaven's Legacy Inheritance adalah yang terakhir muncul dan bisa dikatakan penuh kejutan. Zhao Feng menggunakan waktu ini untuk mendekat pada warisan-warisan surga. Miao miao, pada saat yang sama seekor kucing abu-abu perak mendarat di sebelah Zhao Yufei. Zhao Feng telah membuat keputusan untuk pergi berperang demi warisan-warisan surga dan meninggalkan kucing pencuri kecil itu untuk merawat Zhao Yufei. Sosok Yu Tianhao melewati pintu biru. Setelah Xin Wuheng, Yu Tianhao adalah orang kedua yang melewati warisan-warisan surga. Pada titik ini Zhao Feng telah tiba. Si Chengtian mulai panik dan bentrok sekali lagi ke pintu biru tetapi gagal. Biarkan aku. Zhao Feng mendorong jenius naga sejati di dekatnya dan berubah menjadi kabur yang dibebankan ke pintu biru. Bam! Zhao Feng didorong ke samping oleh pintu biru. Dia tidak terkejut dan menggunakan mata rohani Tuhan untuk memeriksa pintu. Sebelumnya, Xin Wuheng dan Yu Tianhao telah mencoba beberapa kali untuk masuk. Tepat pada saat ini, Zhao Yufei yang duduk di tanah mengerang kesakitan saat kulitnya mulai berkedip. Papa, kucing kecil pencuri itu sepertinya berpikir dan kemudian dengan lembut mengetuk pedang Zhao Yufei. Weng gelombang. Zhao Yufei berteriak ketika bagian yang diketuk bersinar dan sepasang sayap transparan tumbuh. Dengan pertumbuhan sepasang sayap, ki dari roh sejati Zhao Yufei akhirnya menemukan cara untuk dilepaskan dan auranya naik. Terima kasih. Zhao Yufei memandang penuh syukur ke arah kucing kecil pencuri itu. Miao miao, kucing kecil pencuri itu tiba-tiba merasakan sesuatu dan melemparkan koin lamanya ke udara. Detik berikutnya, boom, seluruh arena dan udara kuno tampak serpi. Zhao Yufei merasakan sesuatu dan mendongak bersamaan dengan kucing kecil pencuri itu. Pada saat ini, warisan-warisan surga bergetar, dan ruang mulai mengalir. Segera setelah itu, sebuah bayangan warisan yang menghapus matahari muncul. Melihat dari jauh itu adalah dunia lampu multiwarna. Boom! Warisan-warisan surga yang paling kuno dan misterius disingkirkan oleh bayangan warisan yang tidak diketahui ini.